perempuan atau laki-laki bisa dua-duanya dilecehkan, saling melecehkan kan bisa. Tapi larinya ke power tadi ya Mbak, bisa cerita nggak Mbak? Kenapa ngambil kesimpulan gitu kalau ada Ya, power? karena kalau ini kan gitu berpangkal pada ketidaksetaraan itu. Hmm. Kalau di jalanan yang seling panggil sweet-sweet atau nyenggol-nyenggol atau nyubit-nyubit itu kan laki-laki. Karena dia merasa lebih berani. Karena dia bisa Nah, siul-siul dia Mbak, bisa sweet-sweet siul itu. dan merasa lebih berani. Perempuan, kecuali kalau perempuannya gerombolan gitu ya. Iya. Tapi kalau kita bicara di lingkungan kerja misalnya. Pemirsa, seorang istri yang juga seorang wanita karir ketika mau berangkat kantor bareng-bareng suaminya, dia sempat tanya sama suaminya, Mas gimana sih Mas penampilanku, rokku ini kependekan nggak? Suaminya lihat dia, enggak biasa aja. Enggak Mas, saya tuh nggak mau kalau cowok-cowok lihat saya terus mereka bilang, kalau saya tuh hobinya pamer-pamer paha gitu loh, nggak mau Mas begitu. Oh enggak, tenang aja, kata suaminya dengan tenang. Mereka tidak akan bilang kalau kamu suka pamer-pamer paha, paling-paling mereka bilang kamu suka pamer celana dalam. Oke, dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta saya bawakan langsung siaran angin malam. Dan di bawah sana sekarang saya lihat di Bundaran HI lagi ada yang di Bor-Bor. Moga-moga besok selesai, kalau nggak pasti macetnya luar biasa. Oke, langsung dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta, angin malam. Pemirsa, pelecehan. Pelecehan bisa berarti memandang rendah, menghina, atau mengabaikan. Sadar tidak sadar dalam kehidupan sehari-hari perempuan, saya mau bicara soal perempuan aja deh, perempuan biasanya mendapatkan pelecehan baik berupa pelecehan seksual atau sexual harassment atau bahkan pelecehan intelektual. Kenapa hal ini bisa terjadi? Pada malam hari ini saya punya 2 tamu ya kayaknya niat banget mau ngomongin soal pelecehan ini. Yang pertama kita lecehkan dulu Mas Rudi Salam. Kita beri tepuk tangan buat Mas Rudi Salam. Kamera di sini, kamera. Udah. Cuma dikenalin doang, Mas. Ini nih ciri-ciri seneng kalau dilecehin. Enak lagi. Iya, tunggu dulu belum. Sing sabar. Sing sabar. Oke. Dan kenapa aku sebut Mas Rudi dulu? Biasanya kan ladies first. Enggak, ini yang laki-laki duluan, kita kasih kesempatan Mbak Dewi. Kita beri tepuk tangan buat Dewi Fortuna Anwar. Apa kabar? Kabar baik. Kalau sama Mbak Dewi nanyanya baik. Apa kabar Mbak Dewi? Kabar baik. Mas Rudi ya. gimana? Apa kabar Ibu Dewi? Pernah berkuasa. Tadi dulu, Uges mau ngomong dulu. Soal perempuan, Mbak Dewi sendiri pernah nggak sih ngalamin yang namanya pelecehan? Alhamdulillah tidak. Saya cenderung melecehkan, tidak dilecehkan. Bahaya, salah ngundang tamu kayaknya. Catat Tidak, tolong. Tapi kenapa sih, alhamdulillah Mbak? tidak. Ya. Boleh tahu dulu nggak sih Mbak kalau buat Mbak Dewi pelecehan yang kayak apa gitu? Ya seperti dikatakan Uges tadi, itu kan merendahkan, ya menganggap remeh gitu. Dan malahan sampai ke yang paling kasar itu sampai perkosaan. Atau kalau di dalam pekerjaan itu diskriminasi begitu ya. Ya kenapa itu terjadi? Ya saya kira itu kan sebenarnya hubungannya pada masalah ketidaksetaraan ya. Tidak adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Karena biasanya yang melecehkan itu kan laki-laki, yang dilecehkan perempuan. Ya karena selama ini di dalam baik itu di budaya Indonesia maupun di budaya umumnya di dunia, itu ada dinamakan budaya patriarki. Laki-laki itu menganggap dirinya lebih superior, lebih hebat daripada perempuan, bahwa perempuan itu lebih rendah. Jadi adanya pandangan seperti ini itu menyebabkan kadang-kadang perilaku yang sebenarnya sangat menyimpang ya, yaitu laki-laki kadang-kadang melecehkan perempuan, terutama di mana dia berkuasa begitu. Ada unsur kekuasaan sebentar ya Mbak, kita ngomongin unsur kekuasaan, iya. tapi aku mau tanya sama yang konon berkuasa itu. Mas, kok gitu sih ngeliatinnya? Jangan sampai dikatakan pelecehan ya, pandangan begini, saudara-saudara. Lihat dong, bisa Lanjut. menilai sendiri kan Anda bagaimana dia belum melecehkan tidur. saya. Belum tidur. Selamat datang di dunia siap lembur. Lembur tahu lembur artinya? Apa? Lembangin burung. Ini beneran nih tamu. Mas, itu juga laki-laki itu kenapa sih Mas tendensinya kok kayaknya kalau Uges ngelihat dari survei yang Uges tahu ya, rata-rata banyak persentasenya laki-laki itu iseng. Dia iseng jadi dia melecehkan gitu loh Mas. Iseng bagaimana? Loh, kalau Mas sendiri pengalamannya Ya gimana? umpamanya sekarang contoh ya. Contoh. Banyak juga laki-laki juga ya suka dilecehkan umpamanya. Kita mau making love umpamanya.
Jangan pegang-pegang Mbak Dewi dong. Nyenggol. Tuh Mbak Dewi pelecehan gak sih kalau disenggol-senggol gitu? Sama Pak Rudi sih enggak. Oke. Seneng. Mbak Dewi Kalau Ini udah mulai. Kalau suka sama suka tidak pelecehan. tidak melecehkan. Oke. tidak. Berarti Seperti saya underline dengan nih ya. Ugas, itu tidak melecehkan. Jadi kalau pelecehan itu ada unsur paksaan. Oke. Nah, tadi saya mau katakan bahwa umpamanya kita mau making love dengan wife lah, umpamanya dengan istri ya. Ah, Terus ada kesan istri nggak enak gitu. ah. Itu pun kita merasa dilecehkan. Oh, Mas yang ngerasa dilecehkan? Iya dong. Karena Mbak nggak mau tidur sama Mas gitu? Bukan nggak mau, tapi ada ogah-ogahan itu pun kita udah merasa dilecehkan. Laki-laki itu sensitif ya Mbak? Oh ya? maaf lah, dicatat. Tolong dicatat. Tolong dicatat. Ngomongnya gini Mas, catat. Kita catat. Kita sensitif sekali dalam soal ini. Ah. Karena memang kalau zaman dulu kalau masalah seks kan sangat tabu ya, Mbak Dini ya. Sekarang kan tidak. Mari kita bicara masalah seks. Tapi aku cuma pengen penasaran Mas belum jawab apa karena iseng orang biasa melecehkan atau karena apa nih Mas? Ada juga iseng, ada juga yang memang kita nih, umpamanya contoh, kita naksir seseorang. Umpamanya saya naksir Anda lah gitu. Tapi Anda nggak mau dengan saya umpamanya. Terus saya mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh atau buka ada kancing unsur- sambil ngobrol gitu Mas ya? buka kancing sini nggak apa-apa, asal jangan kancing sini kan begitu. Itu pun sudah pelecehan gitu. Ah iya. Itu. Ya, Nah, oke. artinya ada yang iseng, tapi ada juga yang enggak. Seperti contoh saya dengan Anda. Enggak iseng, memang betul-betul seneng, tapi Anda nggak mau. Ah. Akhirnya saya mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh. Itu sudah dianggap Pelecehan. Pelecehan. setuju nggak? Betul. Kalau nggak setuju saya pulang nih. Setuju dong. Saya hitung sampai 3 ya. Ember. Oke. Tapi Mbak Dewi tadi kan ngomongin soal perempuan atau laki-laki bisa dua-duanya dilecehkan, saling melecehkan kan bisa. Tapi larinya ke power tadi ya Mbak. Bisa cerita nggak Mbak? Kenapa ngambil kesimpulan gitu kalau ada power? Ya, karena kalau ini kan gitu berpangkal pada ketidaksetaraan itu. Kalau di jalanan yang seling pakai sweet atau nyenggol-nyenggol atau nyubit-nyubit itu kan laki-laki. Karena dia merasa lebih berani. Karena dia bisa siul-siul, dia Mbak, bisa sweet-sweet siul-siul itu. dan merasa lebih berani. Perempuan kecuali kalau perempuannya gerombolan gitu ya. Iya. Tapi kalau kita bicara di lingkungan kerja misalnya, paling sering sekarang ini kita dengar yang cerita tragis TKW kita dari Saudi Arabia atau dari berbanyak negara diperkosa itu kan. Itu kenapa? Karena majikannya merasa berkuasa dan pembantu ini betul-betul tidak berdaya dan dia tidak bisa membantu dirinya sendiri. Tapi ada juga maaf saya potong. Saya Kadang-kadang minta izin berbicara. bilang gitu. tolong ya, Iya. tolong izinkan saya. Iya, boleh Karena silakan Mas. kadang-kadang perempuan juga cari malapetaka sih. Sebentar, Kayak gimana tadi, caranya cari malapetaka? Mini sampai kelihatan celana dalamnya. Orang suaminya nggak keberatan kok tadi ya? Ya, tapi yang melecehkan kan bukan suaminya. Bukan suaminya, Jadi orang dia lain. melecehkan dirinya sendiri. Kadang-kadang undang juga sih. Ya, tapi Kita sangat terpaksa mau juga sih gitu loh. Gimana Mbak Dewi? ya memang ini tadi ada sikap orang yang lebih berkuasa, dia kadang-kadang take advantage ya, mengambil keuntungan dari kekuasaannya. Kadang-kadang bos di kantor terhadap sekretarisnya. Misalnya kalau mau pangkatnya naik, itu harus mau diajak naboven gitu ke puncak. Nah, misalnya aku tahu gitu. bahasa Ini naboven. naboven apa nih naboven? Ke atas. Naik ke atas, ke Oh, naik puncak. ke atas ya, tanda kutip. Atau di kalangan selebritis, Mas Udi ini ada artis pendatang baru. Jadi kalau mau cepat mendapat peran gitu ya, harus mau Figuran lagi diajak. dapatnya ya. Oh, kalau Harus mau maaf kalau saya diajak nggak pernah loh. Kecuali kalau ada kesempatan. Itu lanjut. Jadi itu ada hubungan yang satu lebih lemah dari yang lain. Tapi ada juga di dalam hal ini memang sikap perempuan itu sendiri, apakah dia mengundang pelecehan apa tidak. Udah dengar, sudah Jangan dengar. nunjuk-nunjuk ke sini Iya. dong. Jadi kalau misalnya kalau kita bicara di lingkungan kerja, laki-laki dan perempuan, ada laki-laki yang lebih tinggi kedudukannya, perempuan lebih rendah. Tapi kalau perempuannya bersikap profesional, menunjukkan percaya diri, saya kira dia juga tidak mudah dilecehkan. Jadi tentunya sama sikap ya Mbak ya? Sikap dan juga tentu saja itu pakaian tadi. Oke. Sering sekali disalahkan bahwa perempuannya sengaja berpakaian merangsang. Saya nggak sih? Jadi yang laki-laki ngelihatnya ngiler pengen cubit gitu. Jadi ini Oke. juga jadi Oke, kita akan terusin lagi nih perbincangan kita tentang rok yang mulai keangkat tadi ya Tolong, Mas. tolong. Oke, tapi sebelum itu saya punya satu teman yang paling kebal sama segala macam pelecehan. Biar orang ngomong apa, yang penting gue jalan. Desi Ratnasari. Desi. Gila ya, penuh ini gitu, penuh perasaan nyanyi. Des, Ugus pengen nanya nyong, pernah gak sih sexually di harassing sama orang? Alhamdulillah nggak pernah guys, mungkin karena aku judes ya, jadi orang pada takut. Oh, larinya ke sikap tuh Mbak. Oke, thank you ya Desi Oke, ya. terima kasih, selamat malam. Tetap judes ya Des, biar gak ada yang gangguin. Bener loh, iya.
benar. Tapi nggak ada yang berani. Itu betul Mbak, baju tuh padahal udah seseksi mungkin, tapi orang nggak berani ganggu. Iya, lihat itu Madonna yang setengah telanjang itu selalu, atau Mariah Carey dan sebagainya. Siapa yang berani melecehkan mereka? Itu karena mereka adalah perempuan-perempuan yang perkasa ya. Mereka Punya sangat power, ya? profesional, sangat berhasil. Ya, Ya, paling juga pelecehan batin mungkin, Mbak. pelecehan batin. Pelecehan batin kayak apa Mas? Cuman batin doang gitu. Enggak, Oh, di dalam hati, aduh. dalam hati aduh, aja. gitu. Nah, Madonna malahan melecehkan cowoknya itu, dia hanya minta itu trainernya Iya. menjadi bapak anaknya, habis itu trainernya dibuang. Itu termasuk pelecehan apa enggak? Kalau kayaknya si Iya. trainer juga seneng ya Mbak. Ya mungkin trainernya senang dibayar ya, tetapi kalau kita melihat itu sikap yang cukup melecehkan juga ya pada Iya. bapak anaknya itu. Tapi power ya. Jadi Terus power sikap kuncinya. juga ya. Iya. Betul juga ya. Bapak gimana Pak? Kalau begitu mulai sekarang sikap saya biar nggak dilecehkan saya. Sikap yang Justru sikap yang anggun begitu sudah. makin kita melecehkan. Tolong Apaan tuh? dicatat, tolong. Enggak, tidak perlu ditegur. Tapi waktu itu kan Mbak Dewi lama di Inggris ya Mbak ya. Iya. Bisa cerita nggak sih Mbak bedanya sexual harassment atau intellectual harassment yang di sana sama yang kita punya di sini? Ya, kalau intellectual harassment itu ya sikap yang cenderung menganggap bahwa perempuan itu lebih goblok, lebih bodoh begitu ya. Dan ini yang sebenarnya lebih menyakitkan karena terbukti kan lebih jago-jago. Karena di waktu ujian UMPTN lebih banyak loh anak-anak perempuan yang mendapat nilai lebih bagus pada anak laki-laki. Tapi kita nggak boleh melecehkan anak laki-laki. Itu gara-gara apa ya Mbak ya pandangan kayak gitu? Ya, muncul? karena ini stereotip yang sudah begitu lama dibangun. Dan ini sebenarnya bukan dari sononya begitu, tapi ini kan suatu konstruksi sosial. Memang karena ada misalnya evolusi sejarah di mana laki-laki yang akhirnya mengumpulkan kekuasaan, ya dia menjadikan perempuannya itu ya disangkar madu katanya kan. Kalau di Inggris gimana Mbak? Nah, kalau di Inggris itu memang sexual harassment itu menjadi isu yang sangat sensitif karena memang ini sering terjadi. Tetapi di sana kan gerakan feminis itu jauh lebih maju dan lebih radikal. Begitu juga di Amerika Serikat. Sehingga masalah sexual harassment ini menjadi sangat peka. Malahan saking sensitifnya, setiap tindakan kaum laki-laki yang dianggap memperlakukan perempuan itu lebih lemah atau menunjukkan bahwa perempuan itu suatu makhluk yang lebih lemah dan harus dilindungi, itu dianggap melecehkan. Termasuk kadang-kadang bagi kelompok feminis menganggap kalau laki-laki membukakan pintu mobil atau Itu menawarkan harassment. kursi, itu pun sudah Pelecehan. dianggap harassment. Kalau kita, saya kira itu agak berlebihan ya. Tetapi itulah sampai kepada tindakan-tindakan di mana misalnya kalau seorang perempuan datang, terus laki-lakinya suit-suitan gitu, atau membuat bisa disu, ya? komentar-komentar gitu, itu bisa Iya. dianggap sexual harassment dan bisa disu, dan undang-undangnya sangat keras Oh, soalnya. Ya tapi oke. kalau menurut saya kalau yang di Jepang ya Mbak. Sebentar, Mas. Iya kita ajakin di rumah yuk.